Dari kota pahlawan, sebuah band muncul membawa semangat perlawanan. Suara lantang kaum muda dan distorsi yang menguncang panggung Indonesia. Tapi apakah semua kisah kejayaan pasti berakhir dengan luka? Inilah kisah lengkap Bumerang. Kisah Bumerang dimulai dari kota Surabaya sekitar awal 90-an. Saat sebuah band bernama Los Angeles terbentuk. Saat itu mereka hanya memainkan lagu-lagu cover dari Led Zeppelin, Deep Purple atau Iron Maiden. Namun mereka bukan band biasa. Formasi awal yang kelak menjadi legenda terdiri dari Roy Diaconia, vokal yang garang yang karismatik, John Paul Ivan, sang gitaris dengan skill yang luar biasa, Farid Martin, drummer penuh tenaga dan presisi, Robert Henry, basis yang solid. Nama Bumerang resmi digunakan pada 1994 ketika mereka bergabung dengan label besar Logis Record milik Lok Zelburg, produser yang juga menangani Jamrud. Album perdana Bumerang rilis tahun 1994 dan langsung meledak. Tapi puncak popularitas mereka datang dengan album kedua, K.O. pada tahun 1995 dengan lagu andalan seperti Kita, Pelangi, dan Generasiku menjadi anthem anak muda zaman itu. Bumerang tampil beda, bukan hanya soal musik keras, tapi juga lirik yang kritis dan menyentuh isu sosial dari perlawanan, perdamaian, hingga kebebasan. Beberapa album yang ikonik di Bumerang: Bumerang 1994, K.O. 1995, Disharmony 1996, dan Segitiga 1998. Extravaganza. Mereka tampil di berbagai festival musik besar, bahkan sering disebut sebagai band rock paling idealis di Indonesia yang tidak mau kompromi dengan pasar. Roy Diaconia bukan hanya vokalis tapi juga wajah Bumerang. Gayanya yang meledak-ledak, suaranya serak, rock and roll-nya, dan keberaniannya menyuarakan kritik sosial membuatnya disegani. Bersama John Paul Ivan, keduanya membentuk dua kreatif yang jadi motor Bumerang. Namun seiring waktu, tekanan industri, perbedaan visi, dan ego mulai menggerogoti band ini dari dalam. Tahun 2005 menjadi awal masa gelap bagi Bumerang. Konflik internal memuncak. Roy Diaconia keluar dari band. Sebuah keputusan yang mengejutkan para penggemar. Tak lama setelahnya, John Paul Ivan pun ikut hengkang. Formasi klasik Bumerang pun runtuh. Band ini tetap berjalan dengan vokalis baru, yaitu Andi Abbas. Namun sambutan dari penggemar tidak sekuat sebelumnya. Aura dan karisma Roy tak tergantikan. Bumerang sempat merilis beberapa album dengan formasi baru, namun tak lagi sefenomenal era 90-an. Selama bertahun-tahun, para fans berharap adanya reuni formasi asli Bumerang. Beberapa kali wacana ini muncul, bahkan pernah ada kolaborasi panggung Roy dan Ivan. Namun reuni pun tidak pernah benar-benar terjadi. Sementara itu, Roy Diaconia menjalani karir solo dan John Paul Ivan membentuk proyek musik sendiri. Bumerang yang tersisa tetap tampil di beberapa panggung dengan nama Bumerang Reloads. Namun sebagai penggemar merasa jiwa band ini sudah tidak ada lagi atau tidak utuh. Meski popularitas mereka meredup di era digital, Bumerang tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia.
Lagu-lagu mereka masih sering diputar, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan atau demo-demo sosial. Lagu Generasiku bahkan dianggap sebagai lagu perlawanan generasi 90-an. Bumerang adalah salah satu dari sedikit band Indonesia yang tak pernah tunduk pada pasar, tetap dengan idealisme yang tinggi dan setia pada rock sejati. Meski kini terpecah, nama mereka tetap abadi. Bumerang telah menjadi bagian dari sejarah, sebuah nama yang akan selalu kembali seperti bumerang yang dilemparkan, pasti kembali ke titik awal. Roy pernah ikut berdemonstrasi mahasiswa tahun 98 sambil menyanyikan Generasiku. Bumerang tidak pernah membuat lagu cinta klise. Mereka lebih memilih kritik sosial atau filsafat kehidupan. Lagu Pelangi jadi satu-satunya lagu mereka yang agak melankolis namun tetap berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.